Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Sekarang saya mau memberikan tutorial cara melepas ini baut tanam ya lur. Baut tanam blockhead Satria FU. Misalkan kalian itu beli blockhead baru gitu ya lur, terus nggak ada dikasih baut ini kan, ini biasanya ada 3 biji ya, ini 1, 2 sama 3 di sini. Ini nggak ada kepalanya ya lur, jadi cuman batang aja ke sini gitu kan. Nah misalkan kalian tuh kayak punya saya ini kan, headnya jebol ya lur, ini jebol, terus saya beli lagi block headnya yang ukuran 25 22. Nah ini dari sononya nggak ada ya lur, ini satu, ini tadi ngambil dari sini, cuman saya nggak kepikiran awalnya mau dibikin YouTube apa enggak, cuman ya siapa tahu bermanfaat buat kalian gitu ya lur. Jadi saya kasih tutorial aja caranya. Mungkin ya kalau orang-orang bengkel udah pasti pada tahu ya lur. Cuman kalau buat pemula-pemula pasti banyak yang belum tahu juga kan tentang gimana sih cara ngelepasnya. Kalau misalkan di sini ada kepalanya gitu kan, mungkin gampang. Cuman kan ini nggak ada. Noh, ini polos. Ini tadi di sini ada 3. Ini karena kan standarnya yang waktu tempo hari itu jebol ya lur. Jadi daripada saya ngebenerin susah, jadi ya mending saya beliin bloket baru aja gitu ya. Nah gitu ya lur. Jadi kebetulan pas beli ini yang blockhead klep 25 22 ini nggak dikasih mur di sini, nggak mur baut gitu ya lur, nggak dikasih baut. Jadi akhirnya mau tidak mau saya ambilin aja gitu. Gimana cara prosesnya? Oke, lanjut kita bongkar. Nah, pertama-tama kita harus punya mur 2 biji ya lur nih. Ini kita punya mur 2 biji. Lalu kita masukkan yang mur pertamanya ke sini ya. Ini kalau bisa kasih oli dulu, soalnya ini saya murnya mur jelek. Kalau mur bagus ya nggak apa. Ini saya mur jelek, males lah beli yang baru. Ada mur bekasan ya saya pakai aja. Nah yang satu laginya kita pasang lagi ke sini lur. Usahain ini jadi agak ke tengah gitu ya posisinya. Nah lalu kita sediakan kunci ini, pas sama ring. Yang pas kita taruh di mur yang bawahnya ya lur. Nih ini kan ada mur 2 lapis tadi ya. Nah ini yang pas kita di sini di bawahnya. Nah untuk yang ring kita posisikan, ini kunci 10 ya. Jadi kita posisikan yang ringnya ini, posisikan di atas. Jadi yang bawah itu kita tarik berlawanan arah jarum jam alias ke kiri ke sini ya. Nah yang atas kita searah jarum jam ke kanan, nah ke sini ya. Nah kita tahan berlawanan. Nah ditahan kayak gini sampai kencang banget ya. Nah ini kan udah kencang ya. Oke, udah kencang. Nah lalu yang bawah ini nih, biar kelihatan ya loh. Nah ini yang bawah nih, ini kita putar berlawanan arah jarum jam alias ke sini ya, ke kiri. Nih kayak gini kita putar. Nah kayak gitu ya lur. No kan ngikut muter kan murnya, udah kelihatan ya pasti ya lur. Ini walaupun baut tanam sekeras apapun, kalau sistemnya kayak gini ini bakal kebuka nih. Lebih dekatnya kayak gini ya. Nih yang bawahnya ya. Nah, no. Kan jadinya baut tanamnya kecabut ya. Tuh, kelihatan gak lur?
No kan. Ini sebenarnya sih cara yang paling mudah untuk melepas baut tanam ya. Ini kadang masih banyak bengkel yang pelit buat nyari buat ngasih tahu cara seperti ini tuh, masih banyak bengkel yang pelit gitu. Karena ini memang rahasia bengkel. Paling kalau kalian sekolah gitu, apa PKL-an mungkin dikasih tahu ya. Cuman kalau nggak PKL-an mah kalian nggak bakal dikasih tahu. Ini saya kasih tahu aja ilmunya kayak gini ya. Pastikan teman-teman di luar itu pada kebingungan ya. Ini baut nggak ada kepalanya, gimana bisa dipasang, gimana bisa dibuka gitu. Ya sebenarnya kayak gini caranya. Gampang. Nah, lama-lama kan kebuka ya. Ini nggak perlu pakai tenaga dalam pun, tenaga biasa gitu ya, ini bisa kebuka. Nah kan lama-lama kebuka kan tuh. Jadi kita yang diputerin, diputerin tuh yang ininya, yang bawahnya, jangan yang atasnya. Kalau misalkan yang atas diputar, otomatis nanti si mur ini kendor, karena ini kan berputarnya ke kiri ya, sedangkan di atasnya nggak ada tahanan. Nah kalau kita putar yang bagian bawah, jadi kan pas ini muter ke sini, otomatis si mur yang atas itu nahan ya, nahan mur yang bawah. Jadi pas kita putar mur yang bawah ini, nah ini nggak selek gitu kan. Jadi karena ketahan mur yang atas, makanya saya pakai 2 mur. Nah untuk kemudahan kita simpan di bawah aja ya lur, karena berat ini tuh blockhead tuh berat. Nah kita putar di bawah, tapi tadi inget ya, yang diputarin itu yang bawahnya. Nah kayak gini terus aja. Ini adalah ilmu ya, ilmu paling berharga di dunia otomotif, karena jarang sekali mekanik atau bengkel yang mau ngasih tahu cara kayak ginian. Karena selain sepele, selain mungkin bagi yang udah pinter mah copot, yang udah pinter mungkin kurang berfaedah ya, tapi mungkin bagi pemula yang belum tahu sama sekali ini sangat berfaedah. Nah lepas kan. Jadi intinya baut tanam itu, walaupun di sini di kepalanya nggak ada kepalanya, di sini tuh ada ulir masuk ke sini gitu ya lur. Makanya cara ngebukanya ya kayak gini, gunakan 2 mur. Yang mur pertama masukin, yang kedua masukin, usahain ada di posisi tengah-tengah kayak gini ya. Usahain ya lur. Kenapa ada di tengah-tengah? Biar menjaga selek ya. Takutnya selek apa-apa kalau di tengah kan mending gitu kan. Terus tahanannya juga lebih besar gitu. Nah ini cara melepasnya. Nah sekarang gimana cara untuk memasangnya kembali ke head yang baru gitu. Nah ini kita simpan dulu. Untuk melepaskan tadi sudah saya kasih tahu ya, tutorial caranya tuh kayak gitu. Nah sekarang kita pasang ini ke sini. Nah usahain kita kasih oli dulu, siapa tahu di sini ada karat ya. Jadi kasih oli dikit. Nah ini usahain bersih ya. Nah udah kan. Jadi kita langsung pasang searah putaran jarum jam ya. Cari posisinya yang lurus, takutnya bengkok gitu kan. Pokoknya selurus mungkin. Takutnya di sini memang ada kotoran apa-apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi kita kasih ini enak-enakin posisinya biar lurus. Kalau udah lurus, nah pakai tangan dulu ya, jangan langsung pakai kunci, karena kalau pakai kunci dikhawatirkannya kita nggak bisa ngira-ngira bahwa si lubang itu apakah
pas atau tidaknya itu kita nantinya tidak tahu. Jadi usahain pakai tangan dulu masangnya biar nggak bengkok. Nah, untuk sekarang ngencanginnya gimana? Kalau tadi sebelumnya pas kita bongkar ngelepas kan yang bawahnya ya lur. Yang bawahnya kita putar berlawanan arah jarum jam alias ke kiri yang bawahnya. Nah, untuk cara mengencangkannya, untuk cara memasang ini ke yang baru, ini lubang-lubang baru. Nah, kita puterin yang atasnya ya lur. Ini kan ada mur atasnya, kita putar ke searah putaran jarum jam. No. Jadi yang diputar atasnya kalau ini, bukan bawahnya. Kalau bawahnya diputar, otomatis nanti si mur bawah ini kendor, terus mepet ke yang bawah ini ya lur. Dikhawatirkan nanti selek, dijamin selek sih. Bukan dikhawatirkan lagi ya, dijamin selek kalau misalkan pakai mur satu. Ini bisa pakai mur satu, tapi resikonya biasanya selek. Itu resikonya selek. Tapi kalau misalkan kayak gini, menggunakan dua mur, yang mur satunya buat penahan dan yang atasnya buat pemutar, itu nanti insya Allah si ulirnya itu nggak bakal selek. Karena apa? Karena di mur ini ada penahannya di bawah gitu ya lur. Nah, ini kita putar sampai ini si ulirnya ini nggak kelihatan ya lur. Usahain sama dengan yang bawaannya. Kalau punya sigmat, kalian ukur pakai sigmat, no kan, sampai nggak kelihatan ulir bawahnya ya. Tapi kalau punya sigmat ya kalian pakai sigmat, kalau nggak punya ya pakai feeling aja. Feelingnya itu ya kalau udah nggak kelihatan ulirnya ya udah gitu. Nah, ini putar terus ya lur. Jadi gampang banget sebenarnya. Saya jamin masih banyak teman-teman pemula yang belum tahu caranya kan. No, kan gampang banget ya. Pokoknya mantep lah. Nah, misalkan dirasa udah kencang itu agak seret gitu ya. Ini kita lap karena tadi ada olinya ya. Kenapa saya pakai oli? Karena ya biar licin. Karena segala sesuatu itu harus licin, tanpa pelicin itu nggak bakal mulus. Oke. Jadi kayak gini. Kita ukur. Ini udah sebelumnya saya ukur pakai sigmat ya. Tentang kedalamannya. Kedalaman si mur yang tadi masuk ke dalam headnya itu kurang lebih segini. 25 milian ya, kurang lebih ya lur. Kurang kayaknya tuh 25 mili juga kurang, 25 juga ya. Nah, kita ukur di sini apakah udah pas masuk ke dalamnya. Ini sebenarnya sih agak lebih ya, sekitar 24 mili apa berapa ya. Ya kalian kurang lebih dia 24 gak apa-apa ya, 24. Yang penting sih gini, ini si ulir ini kan tadi ada di dalam ya. Nah, ulir ini udah jangan sampai kelihatan lagi aja udah gitu sebenarnya bang. Terus pasti kerasa pas muterinnya tuh, pasti kerasa agak berat gitu ya. Nah, di kayak gini tuh agak berat tuh. Nah, kalau udah agak berat udah stop. Karena apa? Karena nantinya takutnya putus. Nah, untuk melepas murnya ini kita tahan bawahnya. Yang bawahnya kita tahan, yang atasnya kita putar ke kiri ya. Nah, putar ke kiri. Nah, buka deh mur yang atas. Nah, terus buka deh mur yang keduanya. Dan selesai. Gampang kan caranya? Tuh, sudah terpasang. Ini adalah cara yang paling mantap. Oke, segitu aja ya lur tutorial dari saya melepas baut tanam di head Satria FPU. Entah di mana saja kalian misalkan ada baut-baut kayak gini, kalian caranya ya seperti saya tadi ya. Itu udah dijamin paling mantap, paling mudah dan paling aman dan paling tidak merusak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.